Baik, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali hari Minggu ini. Shalom Bapak Ibu yang ikut ibadah di rumah. Selamat hari Minggu. Kita akan memulai ibadah kita. Kita mau meninggikan Tuhan. Yang siap tinggikan Tuhan, boleh lambaikan tangan. Boleh saya dengar tuh tepuk tangan untuk Tuhan yang sangat baik. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita akan masuk dalam ibadah kita. Kita mau bersyukur, kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semua kasih setiamu dalam hidup kami. Kerinduan kami adalah kami boleh terus bersekutu dengan Engkau Bapa. Yang kami rindukan selalu ada bersama dengan-Mu Tuhan. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Kerinduan kami selalu ada bersama dengan Engkau Tuhan. Mari kembali angkat pujian. Terima kasih Bapa. Bapakku rindu, kami rindu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Mari minta sama Bapa. Bapakku pintar, layakkan kami lebih lagi Tuhan. Layakkan bawa kami lebih dalam Tuhan. Bawaku untuk menyembah ya Tuhan di balik tirai yang, mari katakan bertemu muka dengan muka. Bertemu
layak Engkau dipuji, layak Engkau disembah. Segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami tahu di tempat ini Kau hadir. Kami tahu lawatan-Mu ada dan kami tahu kami pulang tidak akan sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu. Kami mau lebih lagi memuji dan meninggikan Engkau. Dan kami diberkati dengan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Pasti bisa dilewati. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Amin. Boleh tos kiri kanan bilang kamu lebih dari pemenang. Haleluya. Terima kasih untuk setiap kemenangan demi kemenangan yang Tuhan berikan bagi kami. Mari angkat pujian ini. Berjalan bersamamu hidupku. Amin. Melangkah bersamamu setiap hariku. Saat Kau ada besertaku, perkara besar pun terjadi pakai hidupku. Menjadi saksimu. Kembali katakan pujian dari awal. Berjalan bersamamu hidupku. Kami mau melangkah bersamamu Tuhan. Melangkah bersamamu setiap hariku. Saat Kau ada besertaku, perkara besar pun terjadi pakai hidupku. Menjadi saksimu. Nyatakan kemenangan demi kemenangan. Kau bawaku terbang bagai raja wali bersamamu. Semua dapat dilakukan. Kami percaya Tuhan, kemenangan demi kemenangan. Saat ku berjalan dalam pimpinanmu Yesus memanggilku, ku jadi umat pemenang. Yang lebih dari pemenang katakan yes. Woo. Mari kembali katakan, berjalan bersamamu hidupku. Kami mau melangkah bersamamu Tuhan. Melangkah bersamamu setiap hariku. Amin. Saat Kau ada besertaku, kami percaya Tuhan, pakai hidupku. Menjadi saksimu kemenangan demi kemenangan. Kau bawaku terbang bagai raja wali bersamamu. Semua dapat kulakukan. Amin. Kemenangan demi kemenangan. Saat ku berjalan dalam pimpinan Yesus Kau panglimaku, ku jadi umat pemenang. Yesus Kau panglimaku. Yesus Kau panglimaku. Oh Yesus, Yesus Kau panglimaku. Amin. Yesus Kau panglimaku, ku jadi umat pemenang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh iya 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 iya. Haleluya. Yang lebih dari pemenang boleh serukan haleluya 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Ada kemenangan dan demi kemenangan yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Karena tidak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan. Kita akan berikan persembahan kita yang pertama. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami akan memberi dari apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Sucikan dan kuduskan persembahan ini Tuhan agar berguna untuk pekerjaan-Mu khususnya di gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapak. Kami siap memberi dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Tidak pernah berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan dalam hidup kami. Selalu baru dan baru. Haleluya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, takkan habis-habis rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi. Besar setia, besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah. Kami bersyukur besar setia-Mu. Besar setia. Takkan ku berhenti memuji nama-Mu.
kita akan masuk dalam firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Setiap janji Tuhan pasti tergenapi dalam hidup kita, amin. Kita tidak perlu meragukan kasih setia Tuhan, janjinya yang pasti digenapi dalam hidup kita. Apapun kondisi kita saat ini, apapun keadaan kita saat ini, bawa sama Tuhan. Karena Tuhan nyatakan perlindungan penyertaannya selalu ada atas kita. Terima kasih Bapak. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, katakan tak pernah, tidak pernah tinggalkan diriku Tuhan, diriku. Mari angkat tangan kita, perkatakan pujian ini. Walau seribu rebah di sisi, kami percaya Engkau Allah penolong kami. Kau tetaplah Allah penolong. Yes Tuhan, walau 10.000, walau 10.000 rebah di kanan, amin, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kami percaya berjalan bersamamu Tuhan, perlindungan Tuhan selalu ada. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Kalau ini mungkin keadaan kita, meski langit tampak suram, sepertinya gelap semuanya Tuhan, awan gelap pun menghadap. Oh, tapi kami tahu, kami menghadapi badai, kami akan melewati segala sesuatunya Tuhan, karena kami tahu Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Yes Tuhan. Oh yes. Mari Bapak Ibu saudara kita bangkit berdiri, angkat tangan kita, proklamirkan kata-kata yang deklarasikan kau. Walau 1000 rebah di sisiku, kami nyatakan Tuhan, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Kami boleh ada kembali di rumah Tuhan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami boleh mendengarkan kembali kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu pada pagi ini. Urapi dan kuduskan dengan darah Yesus. Kami semua siap diberkati oleh firman-Mu Tuhan, karena kami butuh firman-Mu dalam hidup kami. Makasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan sudah terus sedang menyembuhkan dari Pak Sohendra. Kami bersyukur Tuhan
terus sedang menyembuhkan Ibu Widya. Kami bersyukur Tuhan terus sedang menyembuhkan Saudara VV. Terima kasih Tuhan terus sedang menyembuhkan kesembuhan daripada Pak Beben. Terima kasih Tuhan, Kau terus sedang menyatakan kuasa kesembuhan-Mu atas mereka sekalian. Terima kasih Bapa, Tuhan terus sedang menyembuhkan anak Yosean. Terima kasih Bapa di surga atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami akan menyambut firman-Mu. Haleluya, sama-sama katakan amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini dengan tema terjebak di zona nyaman. Mari kita baca Amsal 14 ayat 16. Bapak Ibu, kita baca sama-sama ayat ini. Amsal 14 ayat 16. Mari kita keluarkan suara kita bersama-sama. Kita baca dari kata, diawali dengan kata orang bijak. 2, 3. Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan. Tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Ayat ini mengingatkan agar kita berhati-hati dan menjauhi kejahatan. Sekali lagi Bapak Ibu, ayat ini mengingatkan agar kita berhati-hati dan menjauhi kejahatan. Jangan terjebak oleh keinginan hawa nafsu dan jangan merasa diri sudah aman dan nyaman. Apa itu zona nyaman, Bapak Ibu? Zona nyaman adalah sebuah keadaan di mana seseorang merasa terbiasa, aman dan nyaman, baik saat beribadah, melakukan aktivitas pelayanan, pekerjaan, berkomunitas, atau dalam kehidupan sehari-harinya. Ironisnya, banyak di antara kita yang tidak menyadari kalau dirinya sedang terjebak di zona nyaman. Bapak Jam Tuhan, ini yang perlu kita mewaspadai. Nah, sekarang kita melihat tanda-tanda orang yang terjebak di zona nyaman. Apa tanda-tandanya? Apa ciri-cirinya orang yang terjebak di zona nyaman? Yang pertama, Bapak Ibu, bagi mereka yang penting sudah diberkati dalam banyak hal, mereka merasa sudah aman dan nyaman. Hati-hati akan hal ini Bapak Ibu Tuhan. Banyak orang Kristen, dia merasa hidupnya sudah diberkati, bahkan diberkati dalam banyak hal. Entah itu pekerjaan, usaha, keluarga, ya dan sebagainya. Merasa dirinya sudah aman dan nyaman. Ini perlu kita waspadai sekali lagi Bapak Ibu. Karena ini adalah tanda-tanda bahwa kita ini sedang terjebak di zona nyaman. Bukan berarti kita tidak boleh hidup aman dan nyaman. Tetapi jangan sampai keadaan aman dan nyaman membuat kita asik dengan keadaan seperti itu Bapak Ibu. Atau terlena dengan keadaan seperti itu. Bukankah manusia seringkali gampang terlena? Terlena Bapak Ibu. Satu kali Bapak Ibu ada ilustrasi bagaimana cara menjatuhkan monyet yang sedang ada di atas pohon kelapa. Bukan pohon kepala, pohon kelapa. Bagaimana caranya? Menjatuhkan monyet yang sedang asik di atas pohon kelapa. Bagaimana caranya Bapak? Ada yang tahu? Ada yang tahu dikasih hadiah nih. Dikasih makan bakmi gratis. Enggak Bapak Ibu.
Yang nyari dana nanti jadi rugi ya. Bapak Ibu Tuhan, ketika monyet di atas pohon kelapa ada angin besar, ada angin ribut, dia pegang itu pohon kelapa kencang-kencang. Tapi ketika dia mulai kena angin sepoi-sepoi, aduh enak, rasa nyaman. Anginnya sepoi-sepoi nyaman, terlena dia tidur, dia jatuh dari pohon kelapa. Kita perlu mewaspadai keadaan kerohanian kita, Bapak Ibu. Sekali lagi bukan berarti kita tidak boleh aman dan nyaman. Tetapi kita hati-hati, secara khusus hal ini ditekankan secara rohani, Bapak Ibu. Yang kedua, tidak merasa perlu untuk berusaha lebih sungguh-sungguh lagi mencari perkenanan Tuhan. Hidup baik-baik saja, itu sudah cukup. Bapak Ibu, gak perlu lagi sungguh-sungguh mencari perkenanan Tuhan. Udah cukup lah. Ya. Kadang-kadang kita sudah merasa cukup dengan apa yang kita lakukan. Bapak Ibu, kadang kita merasa cukup datang ibadah seminggu sekali. Kadang kita merasa cukup datang ibadah seminggu sekali. Bapak Ibu, sebenarnya kita gak cukup Bapak Ibu. Kita datang ibadah seminggu sekali paling lama 1,5 jam. Sejak era COVID berlalu. Rata-rata ibadah kebaktian tuh paling lama 1,5 jam. Kalau ada yang 2 jam tuh paling hitungan jari lah. Tapi rata-rata gereja yang saya tahu Bapak Ibu, ibadahnya maksimal 1,5 jam. Sebenarnya gak cukup loh Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita perlu makanan rohani setiap hari dalam hidup kita. Minggu kita ibadah datang ke gereja karena kita mengucap syukur karena kita sudah jadi orang yang diselamatkan dan kita sudah mendapatkan anugerah yang besar dari Tuhan Yesus Kristus. Makanya sering saya katakan hari Minggu kita datang ke gereja bukan cari keselamatan. Tapi kita mengucap syukur karena kita sudah menjadi orang yang telah diselamatkan karena beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita datang ibadah setiap minggu, kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan. Yang kita rasakan dalam hidup kita, sehingga kita bisa ada sebagaimana kita ada. Rohani kita ini perlu dikasih makan Bapak, setiap hari. Ya. Dengan makanan-makanan rohani. Makanya saya sering menekankan betapa pentingnya Bapak Ibu Tuhan. Kita harus apa? Kita harus lebih lagi terus rindu mencari Tuhan. Rindu itu mendekatkan diri kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu. Banyak orang yang tidak menyadari kalau dirinya sedang terjebak di zona nyaman. Akibatnya cepat atau lambat akan membuat diri mereka lengah. Seperti tadi saya katakan, terlena, tidak peka lagi terhadap peringatan Tuhan. Tidak peka lagi terhadap peringatan Tuhan. Tidak berjaga-jaga, lupa diri, dan tidak bertumbuh maksimal imannya. Sehingga tanpa disadari sesungguhnya mereka sedang mengalami kemunduran rohani. Bapak Ibu, yang perlu digarisbawahi adalah kata kemunduran rohani. Jangan sampai kita terjebak di zona nyaman, kita sedang mengalami yang namanya kemunduran secara rohani. Mungkin secara jasmani kita diberkati Tuhan, tapi secara rohani kita mengalami kemunduran. Bahkan yang bahaya adalah lama-lama kita mengalami kekeringan rohani di dalam kehidupan kita. Secara jasmani diberkati, tapi secara rohani kita kering. Bapak Ibu, di Alkitab kita melihat ada satu contoh jemaat yang dicela Tuhan, namanya jemaat Laodikia. Jemaat ini diberkati Tuhan secara jasmani secara luar biasa. Tapi ternyata di mata Tuhan, rohani mereka dikatakan miskin di hadapan Tuhan. Miskin.
Jangan sampai kalau kita mengalami kemunduran rohani Bapak Ibu, membuat kita ini akhirnya jadi miskin serohani di mata Tuhan. Itu yang perlu kita waspadai dalam hidup kita. Bapak Ibu, bukan berarti kita tidak boleh melakukan segala aktivitas kita. Kita boleh melakukan segala aktivitas kita. Kita bekerja, kita usaha, kita studi dan sebagainya. Tapi bukan berarti kita jangan sampai mengalami kemunduran rohani karena kesibukan hal tersebut. Atau kita sudah terlena dengan hidup kita yang merasa semuanya sudah cukup dalam hidup kita. Ini perlu kita waspadai Bapak Ibu. Jangan sampai kita terjebak di dalam, yaitu Bapak Ibu, yaitu terjebak dalam zona yang disebut zona nyaman. Kita akan lihat akibat orang yang sedang mengalami kemunduran rohani. Apa akibat orang yang mengalami kemunduran rohani? Yang pertama, ia melupakan Tuhan. Sehingga tidak lagi haus dan rindu mencari wajahnya. Ia melupakan Tuhan. Sehingga ia tidak lagi haus dan rindu mencari wajahnya. Udah lagi gak mau baca Alkitab. Bapak Ibu, baca Alkitab setiap hari. Saya seringkali berulang-ulang, biarin Bapak Ibu. Saya gak akan bosan-bosan ngomong hal ini. Pentingnya kita baca Alkitab setiap hari. Bapak Ibu, ini penting buat hidup kita. Ya, kalau kita sampai udah gak punya kerinduan kembali baca Alkitab, hati-hati Bapak Ibu. Itu akibat dari apa? Akibat orang yang sedang mengalami kemunduran rohani dalam hidupnya. Sesibuk apapun Bapak Ibu, kita harus siapkan waktu baca Alkitab. Doa, baik doa pribadi kita ataupun doa secara bersama-sama. Bapak Ibu, orang yang melupakan Tuhan tidak lagi haus dan rindu mencari wajahnya. Gak mau lagi baca Alkitab, gak mau lagi doa pribadi bersama. Bahkan udah gak tertarik lagi namanya ibadah raya. Ibadah raya itu arti ibadah yang kita lakukan setiap minggu di tempat ini. Dan akibatnya hidup tidak lagi mengandalkan Tuhan. Kita udah gak lagi perlu Tuhan Bapak Ibu. Apalagi Bapak Ibu sekarang teknologi itu serba canggih. Dengan ditemukannya apa? Si AI. Betul ya, bahasa Indonesia kan AI kan. Bahasa Inggris apa? AI, kerennya. Tapi kalau Indonesia kan AI. Ya. Sekarang ini serba hebat Bapak Ibu. Kemarin saya dapat artikel Bapak Ibu. Ini kisah kalau nggak salah di Cina. Ada satu keluarga pembunuh. Suami udah ditangkap 20 tahun yang lalu. Lalu istrinya menghilang. Dia merasa udah aman. Nggak terdeteksi. Kenapa? Dioperasi muka. Ya mungkin dioperasi muka. Dan operasi bagian tubuh yang lain. Dia merasa sudah bebas lah. Dengan adanya teknologi ini Bapak Ibu. Dia terungkap. Dan dia akhirnya ditangkap. Masuk penjara sekarang. 20 tahun yang lalu. Ternyata dideteksi oleh AI ini. Ternyata Bapak di bagian tubuh kita ada hal-hal yang gak bisa dirubah. Itu ciptaan permanen Tuhan Bapak. Gak bisa dirubah. Teknologi boleh merubah bagaimanapun. Tapi ada hal-hal yang gak bisa dirubah dalam tubuh kita. Karena itu ciptaan Tuhan yang sempurna buat hidup kita. Jangan sampai kita tidak lagi hidup mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu, sekarang ini kita hidup di akhir zaman Bapak Ibu. Kita sangat membutuhkan Tuhan. Dunia ini sedang dibawa ke satu titik di mana sebentar lagi Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali.
Bapak Ibu perhatikan. Hampir hamba-hamba Tuhan baik di seluruh dunia sedang mengarah ke tahun apa? Tahun 2033. Ingat Bapak, saya ngomong begini bukan berarti 2033 Yesus datang. Tidak loh, jangan. Jangan sampai dipelintir nih. Enggak Bapak Ibu. Tapi sekarang orang sedang mengarah kepada tahun 2003. Artinya apa? Mereka sedang fokus mempersiapkan dalam rangka menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Mereka berlomba-lomba untuk mempercepat kedatangan Kristus yang kedua kali. Dengan cara apa? Mereka ingin memenangkan jiwa sebanyak-banyaknya buat Tuhan. Mereka punya target sampai 2033. Bapak Tuhan. Untuk itu mari kita jangan sampai melupakan Tuhan. Akibatnya hidup tidak lagi mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu kembali. Kita hidup sangat membutuhkan Tuhan. Sangat membutuhkan Tuhan. Kita sadar tanpa Tuhan ada banyak hal yang gak bisa kita perbuat dalam hidup kita. Yang kedua, tidak lagi taat kepada perintahnya. Yang berikutnya Bapak Ibu. Orang yang melupakan Tuhan artinya dia lagi taat kepada perintahnya. Gak mau taat sama perintah Tuhan. Kemudian tidak lagi peduli akan kebenaran. Pokoknya Bapak Ibu udah gak peduli dengan namanya kebenaran. Padahal bicara kebenaran, di mana kita tahu bahwa firman Tuhan mengajarkan yang namanya tentang kebenaran. Bapak Ibu, sekarang orang gak peduli lagi dengan kebenaran. Bahkan yang mengerikan adalah kebohongan yang diucapkan berpuluh-puluh kali. Akhirnya jadi satu kebenaran. Itu nyatanya Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu perhatikan di dunia medsos kita ini. Sesuatu ditayangkan terus menerus pada suatu kebohongan, lama-lama jadi kebenaran. Itu faktanya Bapak Ibu. Hari ini kita diingatkan, orang yang melupakan Tuhan adalah orang yang tidak lagi peduli akan kebenaran. Dia tidak lagi peduli akan kebenaran. Udah hidup semaunya dia. Semaunya gue. Bahkan kita anggap apa yang kita anggap benar kita lakukan. Yang kita anggap benar soal kita lakukan. Padahal yang kita anggap benar belum tentu benar di mata Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita melakukan firman Tuhan, saya percaya itu adalah sesuatu yang benar. Kenapa? Karena firman Tuhan adalah dasar kebenaran. Kalau mau tahu tentang kebenaran, firman Allah. Mau belajar tentang kebenaran, dari firman Allah. Tidak lagi mengucap syukur dalam segala hal. Bapak Ibu Tuhan, salah satu tanda yang diungkapkan di dalam Matius pasal 24 sebelum Yesus datang kedua kali adalah orang gampang bersungut-sungut. Gampang kecewa, gampang sakit hati, gampang mengalami kepahitan. Akhirnya apa? Akhirnya tidak lagi bisa mengucap syukur dalam segala hal. Dalam Matius 24 Bapak Ibu, orang yang mengalami sakit hati, kecewa, kasihnya dingin. Itu tanda-tanda Bapak Ibu. Sehingga tidak lagi bisa mengucap syukur Bapak Ibu. Dalam segala hal. Bahkan Paulus mengutip dalam 1 Korintus pasal 10 Bapak Ibu. Ingat ada kejahatan oleh bangsa Israel ketika di padang gurun. Salah satunya adalah dosa bersungut-sungut. Dan Paulus bilang ini jadi peringatan bagi kita yang hidup di akhir zaman. Tidak lagi bisa mengucap syukur. Taunya bersungut-sungut. Gak tahu berterima kasih atas apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidupnya. Hati-hati Bapak Ibu. Tidak lagi mengucap syukur dalam segala. Artinya kita sedang melupakan Tuhan. Yang kedua,
mengasihi hanya sebatas perkataan, bukan lagi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Sehingga ibadah melayani hanya sekedar menjalankan rutinitas kewajiban agamawi mereka dan hanya sebatas ritual. Hati-hati Bapak Ibu, kalau kita ini ibadah, kita melayani hanya sebatas agamawi, ritual yang kita lakukan setiap minggu. Kenapa ke gereja? Ya udah kebiasaan tiap minggu. Udah kewajiban. Hati-hati Bapak Ibu. Jadi ritual, agamawi. Bapak Ibu, Tuhan tidak ingin kita nih jadi orang Kristen yang agamawi dan ritual. Tapi kita harus jadi orang Kristen yang betul-betul mengenal Yesus secara pribadi, mendalam dalam hidup kita. Bapak Ibu Tuhan. Kemudian yang ketiga, mencari Tuhan hanya kalau ada perlu atau ada maunya saja. Lalu kalau ada sisa waktu. Hati-hati Bapak Ibu. Datang ke gereja. Kalau ya lagi punya waktu bolehlah datang. Kalau gak punya waktu ya udah. Atau lagi ada perlunya. Makanya Bapak Ibu Tuhan kadang-kala saya suka bilang begini. Tuhan kalau boleh jemaat itu doanya jangan diberkati. Kasih masalah sebanyak-banyaknya. Biar mereka ingat sama Tuhan. Kadang-kadang Bapak Ibu. Ini yang menjadi hal yang perlu kita waspadai. Jangan kita tuh hanya cari Tuhan kalau kita perlu. Masa kita cari Tuhan kalau kita lagi perlu Bapak Ibu? Padahal kita perlu Tuhan setiap hari, setiap waktu kita butuh Dia. Dan bahkan cenderung hidup dalam ketamakan, kesombongan, dan keserakahan. Bapak Ibu, kita mencari Tuhan. Bukan karena ada perlu atau ada maunya saja atau kalau ada sisa waktu. Kita setiap hari memerlukan Tuhan dalam hidup kita. Kita baca Wahyu 2 ayat 5 Bapak Ibu. 2, 3. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Bapak Ibu, kita diingatkan kembali. Supaya apa? Kita mau bertobat dari hal-hal yang tidak baik. Supaya jangan Tuhan datang dan murka kepada kita. Tidak bisa diingkari bahwa setiap orang punya zona nyamannya masing-masing. Namun justru dalam kesempatan ini Tuhan mengingatkan kita di akhir zaman. Di mana kita harus berani meninggalkan zona nyaman dan beralih ke zona iman. Kita mau beralih dari zona nyaman, kita mau masuk kepada zona iman. Untuk itu marilah kita menyelidiki dan memeriksa kembali hidup kita dan berpaling kepada Allah. Mari kita mau hidup dalam zona iman. Bapak Ibu, kalau kita hidup dalam zona iman, kita akan melihat hal-hal yang ajaib yang Tuhan bisa kerjakan dalam hidup kita. Zona iman. Alkitab bilang jika engkau punya iman sebesar biji sesawi, kau bisa berkata kepada gunung, tercampaklah ke laut. Iman. Di mata Tuhan iman itu sangat penting. Bahkan kitab Ibrani mengatakan tanpa iman kita gak berkenan di hadapan Allah. Bagaimana iman Bapak Ibu dikasih Tuhan? Mari kita hidup dalam zona iman. Tergantung iman kita nih pagi ini Bapak Ibu. Iman kita inilah yang akan kita bisa melihat bagaimana kuasa Allah bekerja dalam hidup kita. Kalau iman kita kecil, kecil sekali Bapak Ibu. Ya. Saya takut Bapak Ibu, ada banyak hal kita gak sanggup lakukan. Kita perlu masuk
dalam zona iman, kita akan melihat hal-hal yang besar, yang ajaib, yang Tuhan bisa kerjakan dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu, meskipun dunia terus mengalami perubahan dan kadang-kadang mengkhawatirkan hidup kita, tapi kalau kita hidup dalam zona iman, Bapak Ibu, tapi kalau kita hidup dalam zona iman, Bapak Ibu, saya percaya dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat bagaimana keajaiban yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Hidup dalam zona iman. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan melakukannya. Amin. Kita berdiri Bapak Ibu. Kita nyanyikan lagu Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, oh Tuhan. Mari kita siapkan hati kita kembali untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita sembah Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mengasihi hidup kita. Haleluya, Dia begitu mengasihi kita. Sembah Dia Bapak. Mari Bapak Ibu yang mau didoakan, angkat tanganmu, terus nyanyikan lagu ini Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, ku sembah, Kau ku sembah. Mari kita sembah Dia, kita percaya Tuhan hadir. Engkau dimuliakan dalam hidup kami. Biarlah namamu diagungkan dalam kehidupan kami. Kami menyembah Yesus, Yesus Tuhan. Dalam hadirat-Mu
firman-Mu boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah dalam hidup kami. Biarlah firman itu boleh bekerja di dalam kehidupan kami, dan Roh Kudus akan mengingatkan kami tidak tinggal di zona nyaman, karena Engkau datang memberi kami hidup yang berkelimpahan. Kami datang ke rumah-Mu di tempat ini karena kami sudah diselamatkan dan sudah diberkati Tuhan. Kami mengucap syukur buat berkat penyertaan Tuhan bagi kami dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya yakin dan percaya kita diberkati dengan firman Tuhan. Dan Bapak Ibu, kita akan berikan persembahan kita yang kedua. Selamat memberi dengan penuh sukacita. Kita kembali naikkan pujian dari ratapan tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, takkan habis-habis rahmatnya. Selalu baru setiap pagi, besar setia, besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah, besar setiamu, takkan ku berhenti memuji nama-Mu. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar setiamu, takkan ku berhenti memuji nama-Mu, Yesus, selamanya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita akan menyaksikan warta. Saya persilakan media. Shalom, selamat datang dan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat, baik yang menghadiri ibadah pada hari ini maupun yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Kiki Cahya di MTH yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada jemaat yang pada minggu ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dalam tahun-tahun mendatang. Jadwal ibadah sepekan GBI Ruko Geraha Niaga. Ibadah doa pagi melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis 17 Juli 2025 pukul 5. Link Zoom akan dibagikan sebelum doa dilaksanakan. Ibadah doa pada hari Jumat 18 Juli 2025 pukul 18.30 di Ruko Geraha Niaga. Ibadah Youth Pet Walkers hari Sabtu 19 Juli 2025 pukul 3 sore. Mari kaum muda kami undang untuk hadir dan bersama-sama berfellowship dalam ibadah ini. Ibadah raya pada hari Minggu 20 Juli 2025 akan diadakan sebanyak 3 kali, pukul 7.30, pukul 9, dan pukul 11, bertempat di Ruko Geraha Niaga. Ibadah kedua dan ibadah ketiga disertai dengan kelas sekolah minggu. Gerakan berbagi kasih dalam bentuk memberikan makan siang gratis telah dilaksanakan kembali pada hari Rabu 9 Juli 2025 dengan dihadiri oleh 389 orang. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mendukung kegiatan ini, dan Bapak Ibu yang terbeban untuk mendukung GBK ini dapat masukkan dalam kotak taburan GBK yang disediakan di depan. Gereja akan mengadakan kegiatan One Night Gathering yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 sampai 27 September 2025 di 5G Resort Cijeruk, Bogor. Biaya yang akan dikenakan kepada setiap orang di atas 5 tahun adalah Rp400.000 per orang. Bapak Ibu yang belum mendaftarkan diri, kami himbau untuk dapat segera mendaftarkan diri agar panitia dapat mengetahui kepastian jumlah peserta. Untuk itu, panitia membuka tabungan bagi Bapak Ibu yang akan mulai menabung sebagai cicilan biaya kegiatan ini. Mari Bapak Ibu dukung sosial media gereja kita dengan memfollow akun sosial media gereja kita untuk mendapatkan informasi terkini mengenai program yang akan dilaksanakan. Gereja membuka kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang rindu untuk melayani di GBI Ruko Geraha Niaga. Bapak Ibu dapat mendaftarkan diri ke sekretariat.
Bapak Ibu yang ingin memberkati pelayanan di GBI Ruko Geraha Niaga dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 0702 880 881 atas nama GBI Geraha Pena. Untuk informasi seputar kegiatan GBI Ruko Geraha Niaga dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Demikian warta pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, nanti di depan ada penjualan bakmi dan odeng ya. Itu dari GBI El Giro. El Jaire. Waduh, El Gire yang sedang mencari dana untuk membeli sound system ya. Sound system mereka harus punya sendiri, dan mereka selama ini kan masih pinjam-pinjam kita gitu. Jadi biar mereka punya sendiri, mereka punya alat musik sendiri. Bapak Ibu yang mau sarapan silakan, boleh di situ. Harganya nggak mahal-mahal kok. Oke, nah kita akan mengakhiri ibadah kita, tapi sebelumnya ini masih ada waktu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Ada satu lagu sebelum kita menutup ibadah kita yang akan dinyanyikan oleh Sis Olive, dan nanti kita akan menaikkannya bersama-sama. Lagu ini sebuah lagu doa. Tidak mudah untuk memberikan semuanya kepada Tuhan, tapi itu menyenangkan hati Tuhan kalau kita bisa menjawab panggilan Tuhan dalam hidup kita. Sama-sama. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, dan selalu ku jawab panggilan-Mu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Ini kerinduan kami Tuhan. Roh Kudus, bawa kami terus untuk bisa bangun keintiman dengan Tuhan, sampai Tuhan mendapati hati kami selalu selaras dengan hati-Mu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai Kau dapati hatiku seirama dengan hati-Mu. Bapak Ibu, biarlah pujian ini boleh merupakan satu doa dan satu kerinduan kita. Mari naikkan pujian ini. Kita belajar untuk bisa memberikan seluruh kehidupan kita. Tentu melewati banyak proses yang harus kita hadapi untuk mau merelakan hidup kita, memberikan semuanya kepada Tuhan. Tapi itu yang Tuhan mau, itu yang menyenangkan hati Tuhan. Kami menyatukan hati kami saat ini berdoa melalui pujian ini Tuhan. Kami tahu Roh Kudus akan menggerakkan setiap anak-anak-Mu, menggerakkan mereka untuk terus membangun keintiman dengan Engkau Tuhan. Ajari kami Yesus, ya Tuhan. Roh Kudus, bawa setiap anak-anak Tuhan di tempat ini.
Biar mereka memiliki keintiman hanya dengan Tuhan. Sampai Tuhan melihat kami adalah umat yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Ajari kami Yesus. Ya Tuhan. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Bapak Ibu, sebelum pulang, mari 1 menit kita berdoa bersama-sama. Naikkan doamu kepada Tuhan, apa yang menjadi keinginan, harapanmu. Ya Tuhan, Engkau mendengar setiap doa anak-anak. Mereka datang mau bertemu dengan Engkau, dan mereka akan pulang bersama dengan Engkau. Yesus ada dalam hidup kami. Yesus bergerak melalui hidup kami. Kami hanya alat dalam tangan Tuhan. Bersihkan alat-alat ini ya Roh Kudus, menjadi bejana yang indah di hadapan Tuhan. Bersihkan kami Roh Kudus. Tidak ada satupun yang terselubung di hadapan Tuhan. Bersihkan kami Roh Kudus. Tuhan Yesus, hamba menyerahkan setiap jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Mereka milik pusaka-Mu Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang sudah Kau selamatkan, dan Engkau sangat mengasihi mereka Tuhan. Pimpin langkah hidup setiap jemaat-Mu dan keluarga mereka Tuhan. Dimanapun keluarga jemaat-Mu berada, pertolongan Tuhan sama bagi mereka. Penyertaan Tuhan sama bagi mereka. Kasih Tuhan sama bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Kami boleh datang mengucap syukur di tempat ini. Kami boleh beribadah. Dan biarlah apa yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku. Dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah dan manusia. Turunlah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Kami terima berkat yang sempurna dari Bapa bagi kami dan bagi keluarga kami, dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Sampai bertemu dalam ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.